Tiba-tiba duduk, ada yang nimpuk bang dari belakang. Kayak gimana sih kerikil-kerikil gitu loh bang. Terus saya coba ngelirik dong ke belakang gitu loh. Di belakang ternyata bang, sama persis seperti yang dilihat teman saya si Agus itu. Ada dua sosok pocong bang. Pocong? Belum lama si Agus ngomong gitu, bang tadi lihat nggak nih gitu kan. Baru mungkin berapa detik si Agus itu ngomong gitu. Itu mobil dalam keadaan nyala mesin, tidak ada supir masih di luar. Tiba-tiba mobil jalan sendiri, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu narasumber warga dari Jakarta Timur. Nah, orang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya. Nah, beliau bernama Bang Yudi. Mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama sosok Bang Yudi ini, karena dia sering main sinetron. Dan Bang Yudi ini salah satu aktor yang sering melalang buana di televisi Indonesia. Dan gokil sih Bang Yudi ini. Langsung aja lah kita kenalan nih sama sosok Bang Yudi ini. Halo Bang. Halo Bang Badru. Makasih ya. Namanya siapa Bang? Nama lengkap saya Yudi Permana Bang. Oke, nah Bang Yudi kan, saya lihat profil Bang Yudi nih. Sering main aktor film-film nih Bang di Indonesia. Kalau boleh tahu, perannya apa aja tuh Bang? Alhamdulillah saya bisa masuk ke dunia entertain. Dan awalnya sih cuma ngikut-ngikut itu aja gitu. Ikut temen dan alhamdulillah ada tawaran. Oke, dan di beberapa stasiun televisi. Betul. Ya Bang? Ya perannya apa aja, kalau dosen galak, atau jadi... Mungkin kalau teman-teman nonton sinetron nih, mungkin nggak asing nih sama Bang Yudi. Mungkin nanti ada video nih gue tanyain sedikit ya tentang gimana syutingnya Bang Yudi ini. Gabus selfie. Ini poin-poin yang harus ditandatangani. Baik Pak, saya baca sebentar ya. Silakan. Maaf Bu, saya tidak akan membacakan surat wasiat ini kalau Bu Aisyah belum datang di sini. Oke Bang Yudi, selama syuting ini Bang Yudi mengalami kejadian horor nih Bang di beberapa tempat syuting dan hidup sehari-harian nih. Iya, saya ini termasuk orang yang mungkin agak sedikit sensitif Bang. Oh, tentang hal-hal betul, mistis. Dan pengalaman ini saya rasakan dari mulai tahun 2018. Oke, tahan dulu Bang Yudi, tahan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung, apapun itu, yang mau datang kemari, langsung aja follow Instagram gua @badrukapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Pakai rusak lagi nih laptop. Lagi urgent banget nih deadline. Nah apa Bang? Hah? Nah apa? Laptop rusak. Buset, ini mah laptop jago bener Bang. Mati sendiri. Ya, Bang ini mah udah jadul Bang, wayarnya ganti. Sombong amat Anda. Iya, emang udah faktor umur, gimana lagi tuh Bang? Ya juga sih, dari tahun 2011 laptop ini zaman kuliah dulu. Beli yang baru beli. Duitnya belum ada. Beli second aja gimana Bang? Gue punya rekomendasi nih Bang, bagus. Walaupun second, kualitasnya dijamin Bang. Serius lu? Serius Bang, nih lihat nih. Kita buka IG-nya. Ini Bang, IG-nya tuh sinar_mutiara_sel. Tuh, lihat. Dia bukan cuma laptop doang, banyak tuh handphone, barang-barang elektronik second lah, walaupun second. Kualitasnya dijamin Bang. Serius Bang, serius. Ini saya beli di sini Bang, HP. Itu di mana tokonya? Tokonya di mana? Oh, ini tokonya tuh lihat tuh di Ruko ITC Roximas Blok C nomor 15 sampai 17 Jakarta Pusat, Bang. Oke. Oh, dia juga lagi nyari reseller si Indonesia, Bang. Lu minimal order 5 unit laptop, lu bisa jadi reseller. Oh, minimal 5 unit. Iya, dengan harga spesial lah. Makanya buru dah ke sono, ganti laptopnya. Nama Instagramnya apa tadi? sinar_mutiara_sel. Oke, langsung gue follow. Follow Bang. Langsung gue DM aja kayak adminnya ya. Ya, boleh Bang. Ada kontaknya nggak di situ? Ada Bang, Ada tuh ya, lihat tuh. nomor teleponnya ya. Nah, di Sinar Mutiara Sel ini juga Bang, setiap minggunya ada giveaway Bang. Oh, ada giveaway juga. Giveaway-nya menarik Bang. Langsung gue OTW. OTW Bang. Halo Bang Yudi, Halo. lagi ya kita. Iya. Gimana nih Bang kisah pengalamannya nih Bang? Ya, boleh dibilang pengalamannya sangat banyak yang di luar nalar saya dan teman-teman ya. Kebetulan saya ini
kerjakan di dunia entertain, sering ketemu lokasi-lokasi syuting yang belum pernah kita datengin sebelumnya gitu. Dan ini kejadiannya itu berupa berbagai macam lah gitu, dari mulai penampakan genderuwo, ada kuntilanak, ada anak kecil dan lain-lain. Dan itu saya alami dari mulai tahun 2018. 2021 sampai kemarin terakhir Lebaran kemarin, Bang. Banyak sekali sebenarnya sih yang kejadian-kejadian yang dialami oleh saya sama teman di lokasi ataupun di kontrakan ya. Cuman ini yang paling saya rasakan yang benar-benar epic dan nggak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Seumur hidup ya. Oke, gimana nih Bang kisah dari awalnya nih? Jadi awalnya waktu itu tahun 2018 saya lagi mau syuting promo sinetron. Saya jelaskan dulu ya, Bang. Sinetron itu sebuah PH membuat sinetron itu bikin dummy dulu atau promo dulu sebelum dijual di stasiun televisi. Akhirnya bikin satu promo, adegannya ceritanya tentang pertunangan. Jadi si artis peran utamanya itu tunangan tapi harus di sebuah tempat yang bagus. Nah, akhirnya dipilihlah sebuah villa di daerah Jawa Barat lah saya sebutkan ya, nggak sebutkan namanya. Dan saya dan teman-teman ada 25 orang kepilih sebagai peran pendukung di situ. Akhirnya kita berangkat naik bis karena biar bareng lah, pulangnya bareng, berangkat bareng. Padahal itu tuh bulan puasa loh, Bang. Bulan puasa tahun 2018 gitu. Kita 25 orang, nah berangkatlah ke lokasi syuting gitu. Sore, karena itu untuk adegan malam. Set malam. Jadi saya sebagai ceritanya tamu undangan orang kaya ceritanya ya, datang menghadiri pertunangan artis tersebut dalam cerita gitu. Nah, sebelum perjalanan itu ada satu teman saya. Teman saya sekarang udah di daerah Sumatera. Sebutkan namanya Agus ya. Nah, Agus ini sensitif sekali, dia bisa ngelihat gitu penampakan. Bang, tahu nggak ini lokasi syuting yang kita akan datang ini tempatnya sangat angker, Bang. Gitu. Kata si Agus ini. Dari awal tuh saya udah di spill kayak gitu, agak-agak stres gitu loh. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan di lokasi gitu. Ya udahlah, juga nggak usah ngomong gitu. Ini kan bulan puasa, nggak mungkin dong ada makhluk halus yang ganggu gitu kan. Ya udah, akhirnya kita udah naik bis semua. Nah di bis itu ada seorang ibu. Ibu ini adalah agensi lah yang calling kita sebagai pemain. Biasanya kan kalau agensi dipanggilnya Mami atau Bunda. Nah ini saya sebut aja Mami Siti. Nah Mami Siti ini usianya udah hampir 60 lah. Dia udah ngingetin di perjalanan itu, kalian di sana jangan banyak bercanda yang nggak benar, harus benar-benar jaga sikap, berdoa yang banyak gitu. Dia udah ngingetin di perjalanan. Udah bis jalan, tapi itu anehnya bis itu kayak disasar-sasarin aja, Bang, nggak nyampe-nyampe ke lokasi. Bis yang abang tumpangin nih? Iya, saya bingungnya itu setelah keluar dari tol Jakarta. Jadi mapnya itu nggak tahu ngaco atau aku nggak ngerti gimana. Temanku udah bilang ini tempatnya angker dari awal, terus perjalanan juga mobil nggak nyampe-nyampe. Sampai koordinator lapangan dari lokasi itu udah nelponin. Udah pada nyampe mana nih rombongan nyampe mana? Masih di sini loh, kok ke situ? Bukan, jalurnya bukan ke situ. Jadi kita tuh udah melewatin kayak jalur pohon pinus dan lain-lain. Balik lagi aja terus puter, melewatin danau, balik lagi. Yang aturan kita 2 jam nyampe, ini 5:30 sore baru nyampe. Padahal dari Jakarta tuh jam 3 sore, Bang. Udah. Nyampailah lokasi. Itu memang lokasinya melewatin berbagai macam pohon-pohon, rindang, ada villa-villa kosong juga gitu. Saya nggak tahu itu villanya apa, lupa lagi ya namanya. Begitu nyampe lokasi 5:30 mau maghrib dong. Nah turun kita, itu hawanya udah nggak enak. Itu rumahnya itu temanku udah ngomong lagi nyeletuk yang tadi namanya Agus ini yang orang seberang itu yang bisa ngelihat. Wah Bang katanya di sini banyak nih penunggunya katanya. Udahlah jangan bercanda, aku bilang gitu kan. Ini bulan puasa, lagi-lagi saya ingat itu bulan puasa. Masuklah kita ke ruangan gitu. Di sana udah banyak kru mobil-mobil, kru genset, tahu kan genset kalau itu untuk penerangan dan lain-lain. Udah standby di sana. Betul, gitu. Akhirnya kita masuk, itu rumahnya gede 2 tingkat, villa gitu, kayak villa. Begitu masuk kita lihat ada foto-foto yang punya rumah sepertinya ya, yang pejabat-pejabat gitu, kita nggak tahu siapa ya. Akhirnya itu udah panas. Pokoknya bener-bener gimana sih Bang? Padahal itu daerah dingin, tapi hawanya itu panas banget gitu.
di atas pada ada kipas gede apa tapi berasa hawa panas, akhirnya diarahin kita ke bawah. Jadi kita ada ruangan lagi di bawah, Bang. Nah, di sini tempat awal mula kejadian yang benar-benar horor itu, Bang. Kita turun ke bawah semuanya, tambah panas lagi. Oh, suasana di sana. Auranya gitu. perlu benar-benar. Lagi-lagi si Ibu Siti itu ingetin, jangan lupa nanti pada sholat maghrib dulu ya, jangan bercandaan, jangan main TikTok itu ini gitu. Pokoknya benar-benar fokus kita ke sini mau kerja, mau syuting gitu. Nah, tiba-tiba udah ibu itu ngomong gitu, mati lampu. Yang di ruangan bawah itu mati, langsung mati lampu semuanya. Kenapa gitu, sikringnya apa, saklarnya turun, tapi diperiksa lagi sama teman saya nggak turun. Iya. Teman saya udah gini-ginian aja ke saya tuh, yang saya gitu, bener kan kata ngasih gue. Kode gitu ya. Ya udahlah, Bismillah. Nah, nggak lama setelah itu, mungkin 5 menit kemudian, nah si Bunda Siti tadi ya, yang kolab tadi yang ngingetin kita, ngelihat ke kolam renang, kan ada kolam renang tuh di situ. Dia tangannya tuh nunjuk-nunjuk terus ke situ. Kayaknya enak ya main di situ, katanya kok renang. Bunda inget ini udah mau maghrib, masa renang mau maghrib gitu kan. Dia berdiri lagi di situ gitu. Teman gue nyenggol lagi ke gue gitu kan, teman saya itu. Tuh lihat si Bunda pasti ngelihat sesuatu tuh. Udahlah jangan ngomong apa-apa lagi. Gue bilang udah, itu mau maghrib kita siap-siap aja, nyiapin baju yang mau dipakai untuk syuting, makan atau. Gak lama kemudian, 5 menit kemudian masuk si Bunda itu ke dalam kamar. Nah, jadi di ruang bawah itu ada kamar tidur, ada musola, ada ruangan luas dan ada kolam renang di depannya. Pas begitu masuk, ada suara teriakan di dalam kamar itu. Apa tuh, Bang? Dia menjerit aja teriakan, teriak. Ternyata si Bunda itu kesurupan. Si bundanya ini Bunda Siti ini yang tadi nunjuk-nunjuk ke kolam renang. Taunya kesurupan, masuk semua. Ada salah satu ibu-ibu juga ikut syuting di situ. Wah ini mah kemasukan katanya, udah. Tapi kita nggak berani ngomong ke kru yang lain, yang di atas, ke pemain yang lain. Kita aja 25 orang ini termasuk kemudian itu. Jangan sampai membuat yang lain juga ikut stres atau terganggu jalan syuting. Kadang ketawa, kadang nangis, kadang dia minta susu. minta susu. Mimi cucu, minta susu gitu. Kita bingung kenapa ini, apa siapa yang masuk ke dalam badannya Bunda ini gitu. Udah akhirnya cari-cari, hanya nyarilah ke PU tempat minum di atas gitu. Dapatlah susu saset gitu kan, diseduh. Tetap dia nggak mau keluar, akhirnya dipegang lagi. Dia katanya merasa terganggu, banyak keberisikan, kata si ibu yang megang dia yang bisa ngobatin. Itu susunya sempat diminum, Bang? Diminum tapi dikit gitu, terus dilepehin lagi, terus nangis lagi, terus nunjuk lagi ke kolam renang. Jadi dia itu pengen masuk, ngajak ibu itu ke kolam. Wow, dipegangin mungkin 4-5 orang, nggak bisa ini. Iya. Udah akhirnya setelah pukul hampir 8 malam, pada keringetan semua tuh yang megangin. Saya juga bingung, teman saya juga cuman bisa ngelihat doang penampakan, tapi nggak bisa ngebantu. Gitu. Berarti lama ya proses ada kesurupan? Lama, hampir 2 jam gitu. Kita nggak sempat makan kan maghrib, ada yang nggak sempat sholat itu karena konsentrasi ke ibu itu. Nah, ada yang lupa tadi pas si ibu itu habis minta minum susu, itu lampu mati lagi, Bang. Yang di ruangan mati. Itu, iya. Pada teriak lagi dong anak-anak ini, kenapa sih siapa sih yang mainin itu? Udah baca doa aja, saya bilang gitu kan. Yang cewek-cewek udah parno aja, udah takut gitu. Udah akhirnya jam 8 baru mau bisa keluar itu, yang ada di dalam tubuh ibu itu. Keluar sendiri atau dikeluarin? Dikeluarin sama ada ibu yang bisa ngebantu itu. Ternyata pas ditanya kita kenapa sih bisa begini, ternyata di situ dulunya itu ada anak kecil yang meninggal. Jadi villa itu kan nama kosong. Nah ada penjaganya di situ, suami istri punya anak kecil. Anak kecil itu meninggal di kolam itu dan ketahuannya itu besoknya gitu loh, bukan hari itu. Mungkin dia merasa terganggu, akhirnya masuk ke dalam badan ibu ini, minta susu. Nah udah akhirnya kita keep di situ, nggak boleh ada yang tahu tuh yang lain kru. Untuk yang kita aja 25 orang ini udah stop, akhirnya kita lanjut ke syuting gitu, ke tempat view-nya syuting, adegan mulai adegan. Si ibu itu tetap Bunda itu ya, Bunda Siti itu ada yang jagain 2 orang. Karena biar takut terjadi apa-apa lagi, gimana caranya syuting berjalan, itu juga tetap syuting berjalan, ibu ada yang nungguin gitu. Akhirnya syuting kelar 1:30 pagi, Bang. Adegannya kan banyak kan, kalau
sinetron itu nggak bisa langsung, apalagi promo harus bagus, diambil gambar terbagus. Satu take adegan aja bisa 10 kali, 8 kali diulang. Adegan ngambil minum misalnya nih. Iya. Kurang atau ekspresinya itu diulang lagi berapa puluh kali, termasuk pemainnya juga. Pemainnya juga. Jadi syuting itu orang ngelihatnya di TV, wah keren nih, padahal prosesnya panjang gitu. Dialog dari mulai semuanya lah pokoknya harus perfect karena untuk dijual gitu. Udah akhirnya selesai lah syuting itu 1:30. Ibu itu udah sadar dong kan, tapi tetap dijagain. Akhirnya selesai syuting, ibu itu Bunda Siti itu bilang gini, ayah yang sudah selesai, udah kelar, naik ke bis. Jadi bis yang nganter kita di depan itu standby sama supirnya, nggak pulang. Jadi supir bis sewaan pulang pergi gitu loh. Yang 25 orang ini. Udah kita keluar dong, tapi masih ada 5 orang lagi, sekitar 5 orang yang belum kelar syuting bang, karena adegan belum selesai. Udah, hanya kita nggak langsung naik mobil. Nah masalahnya di situ, anak-anak malah nongkrong di luar yang itu kan gelap banget bang. Itu jadi si mobil ini bis itu udah dinyalain sama supirnya, itu mesinnya. Begitu ke situ supirnya udah di luar tapi dia duduk di seberang. Supir anak-anak suruh naik, sebagian malah nongkrong, termasuk saya gitu loh. Saya pikir cari angin dulu deh gitu sambil nunggu yang belum kelar syuting. Nah ini bis udah dinyalain mesinnya, supirnya nongkrong di luar sama kita. Di depan ada mobil sedan, mobil kru, depannya lagi Kijang, depannya lagi genset. Nah pas saya lagi di luar duduk, kan saya pakai hoodie tuh bang, jaket hoodie yang ada kuplukannya. Ini supir duduk sambil ngerokok, ngopi di situ. Ini saya, ini teman saya si Agus tadi yang bisa ngelihat. Terus ada temanku cewek 2 orang gitu. Tiba-tiba duduk sambil nunggu, lihat ke mobil, ada yang nimpuk bang dari belakang. Kayak gimana sih kerikil gitu loh bang, tanah kering, kalau tanah. Pluk gitu, pertamanya apa? Aku pikir di pohon di atas apa ada yang jatuh gitu. Pluk 2 kali, 3 kali saya kaget, kebangun apa sih ini, saya dilihat. Ini kerikil di baju itu. Banyak ya? Ada banyak lah, mungkin 4-5 kerikil gitu loh. Terus saya coba ngelirik dong ke belakang gitu loh. Di belakang ternyata bang, sama persis seperti yang dilihat teman saya si Agus itu. Ada 2 sosok pocong bang. Pocong, tapi anehnya itu pocong itu kan, kalau pocong memang begini ya gitu ya. Cuman mukanya itu bener-bener gelap aja gitu, rata gelap dan nggak ada mata. Gimana sih pocong nggak ada matanya? Itu gitu. Di belakang abang atau di belakang? Jadi ini mobil, ini saya jongkok. Nah saya begitu ngelihat mungkin ada sekitar 1 meter lah gitu. Tapi jelas itu dua si pocongnya ada 2. Dan teman saya juga udah gue bilang, ayo naik mobil aja, ayo cepat naik mobil. Nah si cewek ngapain sih ribut banget? Mereka tuh nggak nyadar dan nggak tahu, kita nggak ngasih tahu kalau ada pocong itu gitu. Takutnya pada takut. Karena dari awal udah mereka stres di bawah kan tadi, kesurupan mati lampu itu ini gitu kan. Udah naiklah kita ke bis, dalam keadaan bis udah nyala. Sebagian udah ada yang masuk di bis itu, mungkin ada 5 orang. Saya ingat itu mesin mobil udah nyala, itu ada, itu kan jok kursi mobil, setir ya, di depan kosong 2, saya di belakangnya, nah si Agus di belakang saya. Bang, lu tahu nggak tadi kenapa? Tadi itu ada yang iseng ke gue, aku bilang gitu, ada yang lemparin tadi. Lu ngeliat juga? Iya, ya itu ada pocongnya tuh. Tampakannya gimana? Iya, jadi gimana ya, ini hitam gelap gitu, nggak ada matanya apa gitu. Saya masih ingat banget bang. Padahal itu bulan puasa loh. Saya dan si Agus ngeliat juga? Ngeliat Abang gitu. ngeliat juga? Saya ngeliat juga gitu. Saya kalau ceritanya kayak gini suka merinding karena sering banget kejadian bang. Udah akhirnya naik ke bis. Belum lama si Agus ngomong gitu, bang tadi ngeliat nggak nih gitu kan? Iya ngeliat, saya bilang gitu. 2 sosok pocong, yang lain yang dikasih tahu takut mereka kaget. Baru mungkin berapa detik si Agus itu ngomong gitu. Itu mobil dalam keadaan nyala mesin, tidak ada supir masih di luar. Tiba-tiba mobil jalan sendiri bang. Bis itu, bis charteran kita itu nyelonong, jalan sendiri dan nabrak bis mobil yang di depannya. Semua teriak, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Kita bingung gitu. Aku suka, sampai sekarang siapa sih yang nyalain jalan padahal itu kan dalam keadaan
berhenti mobilnya, tidak ada supir. Iya, jalan nyelonong sendiri. Nyelonong, jalan terus nabrak sedan di depannya. Si sedan nabrak lagi Kijang di depannya. Jadi yang hancur itu sedan, bumper belakang sama depan karena dia di tengah. Nah di depan Kijang itu genset, di depan genset itu jurang ke bawah, sungai. Jurang lah gitu, agak ke dalam. Kalau nggak ada kehalangan mobil-mobil itu, walau alam kita nggak tahu bang, jatuh ke bawah itu. Ya udah dari situ keluar dong, kan kru-kru yang belum kelar pada kaget di dalam, ada apa ini kejadian, kok bisa kedengaran brak gitu kan, jeger gimana sih, suara mobil tabrak, kaca pecah. Akhirnya kaget si kru yang di dalam, mobilnya rusak, minta tanggung jawab sama supir, ini kenapa mobil saya bisa begini, gini. Ya supirnya juga nggak tahu, mobilnya nyelonong sendiri, akhirnya nggak tahu gimana nego-negonya tuh. Akhirnya kita udah masuk lagi ke ruangan katanya. Telepon si bunda itu belum naik mobil, si bunda yang kesurupan tadi masih di dalam rumah itu. Udah sekarang kita telepon lagi mobil yang lain yang bisa ngangkut kalian karena besok masih ada adegan di tempat lain. Jadi kita nggak tahu tuh selanjutnya gimana di situ. Negonya si supirnya ditahan, krunya juga minta ganti rugi. Ini kenapa bisa begini? Akhirnya kita pulang ke Jakarta, nyampe Jakarta pukul 5 pagi itu. Nggak sempat sahur apa, jadi benar-benar malam itu yang nggak bisa dilupain banget bang. Kejadiannya dari mulai kesurupan, ternyata ada anak kecil yang merasa terganggu di situ kan, sampai pocong. Aku nggak tahu siapa makhluk yang ngejalanin mobil itu. Teman aku juga nggak ngomong gitu. Tapi temanku ini pasti ada makhluk halus yang iseng ingin menyelakai kita dan merasakan terganggu dengan kehadiran kita di situ. Iya, secara logika kan mobil diem ya, tiba-tiba nyelonong sendiri dan kayak lolos rem gitu bang, gitu. Ya gitu bang, itu pengalaman pertama saya yang di tahun 2018 yang sampai sekarang saya nggak mau ikut syuting lagi kalau ada callingan di sana. Karena kemarin di hotel itu, di daerah situ, yang banyak pohon pinus, itu villa-villa kosong. Nah bulan kemarin kan ada WA grup pemain syuting sinetron, ada WA masuk gitu, tolong doanya ya teman-teman. Kenapa? Di sini lagi genting keadaan katanya, lagi banyak yang kesurupan. Di mana bang? Tempat itu? Di tempat sebelahnya ternyata masih satu area ya gitu. Ini jadi katanya base camp tempat mereka itu yang rubuh, menimpa kaki salah satu pemain, tapi nggak tahu gimana ya. Nah sekarang lagi pada kesurupan, ada 5-6 orang mungkin yang kesurupan, katanya lagi ditanganin. Karena itu menjelang maghrib harusnya udah selesai, mungkin masih menyelesaikan scene, makanya dari situ di sana marah, merasa terganggu. Akhirnya masuk tuh ke para pemain di situ. Iya. Terus gimana tuh? Pemain ada yang jadi polisi kan di situ, macam-macam lah pemainnya. Teman saya semua gitu bang. Jadi itu pengalaman pertama saya ya di lokasi syuting gitu. Nah kalau tadi kan di lokasi syuting bang, ini di lokasi tempat saya kan masih suka ngekos gitu, karena kenapa? Saya nggak mau tinggal di rumah saudara atau apa. Kalau rumah kan kebetulan di Jawa Barat ya, ibu saya di luar kota Jakarta. Ini kejadiannya bulan Mei 2021. Itu masih pandemi ya. Jadi syuting juga saya pilih-pilih tempatnya, lokasinya yang kira-kira aman, yang nggak terlalu jauh. Akhirnya saya putuskan gimana caranya dapat tempat kos yang nyaman dan deket tempat ke lokasi, tempat jemput. Kadang syuting itu bang, kalau itu suka ada jemputan subuh. Kita harus ngumpul, bisa ada syuting iklan nih, di mana di Sentul atau di mana, harus ngumpul jam 3, jam 4. Saya cari kos-kosan yang deket tempat itu, jemputan. Nah, akhirnya saya dapet lah gitu. Yang biasanya itu tempat kos 700.000, itu dikasih 500 sama bapak kosnya. Karena kosong. Jadi gini bang, si kamarnya itu ada 4 di bawah, 4 di atas. 2 lantai. 2 lantai, bangunannya bagus gitu, kamar mandi di dalam gitu loh. Terus di tengah-tengah itu ada tangganya itu sempit, cuma 1 badan doang. Saya bilang gimana mau naikin barang-barang saya, tapi saya berusaha, yang penting tempatnya nyaman. Udah saya naik ke atas. Nah yang punya rumah itu terhalang beberapa rumah dari kosan itu, jadi nggak bareng gitu ya. Ayo deh silakan, katanya milih kamar yang mana. Enak di kamar, akhirnya pilih kamar yang kedua dari sebelah kanan ya. Kenapa saya milih di situ juga? Karena dekat musola gitu. Cuman itu bang, di daerah deretan rumah itu
memang sepi banget gitu. Jadi gimana ya, ada kebun kosong sebelah sananya, jadi kos-kosan juga banyak yang kosong. Pandemi, ya udahlah, saya nyari ketenangan, kenyamanan gitu loh. Dan saya nggak mau ada gangguan lagi seperti yang kosan yang dulu, karena di situ pernah diganggu juga dengan sosok yang rambut panjang itu, bukan Bang Badru loh. Rambut panjang beda lagi panjangnya. Kalau ini rambut panjang manusia. Gitu. Dan selalu ganggu saya, mudah-mudahan saya di situ nggak diganggu gitu. Akhirnya udah, malam pertama nggak ada apa-apa. Besoknya sampai saya share tuh ke keluarga, ke mama ibu saya kan walaupun jauh tetap suka mantau, gimana kamu kondisinya kalau pandemi, nggak usah pulang nanti bawa virus katanya gitu. Udah di Jakarta aja, ya saya liatin, udah saya dapat tempat mah enak. Saya videoin tuh gitu. Jadi depan kamar itu di lantai atas tuh ada balkon-balkon panjang. Malam kedua nyaman. Malam ketiga Bang mulai ada gangguan. Malam ketiga nih. Itu gerimis, hujan, itu lewat dari jam 9 malam lah. Saya masih dengar radio gitu. Nah udah saya tiduran, saya ngadep ke tembok. Itu kan ini pintu masuk, jendela, ini kamar mandi, terus ini lemari gitu. Saya lagi tiduran gitu, ya gimana antara tidur ayam gitu Bang. Tiba-tiba Bang, bibir saya kayak ada yang narik, tek gitu loh. Kebangun dong saya. Ini apa gitu kan? Itu saya belum tidur. Saya berasa banget ditarik bibir atas saya, trek gitu. Udah saya duduk, astagfirullahaladzim, apa ini gitu. Udah saya nyalain lebih keras lagi murotalnya karena handphone udah di charger kan dari radio, pakai USB udah. Gak lama kemudian itu kaki saya, Bang. Tadi kan bibir ditarik. Ini mungkin 5 menit sebelum kaki ditarik, Bang. Truk ini bagian ininya nih, bukan ini ya, ini apa? Ini nih, yang ini kedua. Astagfirullahaladzim, ini apa? Siapa yang iseng? Saya bilang penunggu di sini, gitu loh. Saya keluar kamar, sepi banget itu di luar. Udah sepi itu padahal baru jam 9:30-an itu Bang, cuman gerimis gitu. Aku baru nyadar, ya ini kamar kosong udah berapa bulan kiri kanannya karena pandemi, gitu loh. Makanya dimurahin itu. Kamarnya udah, akhirnya saya ke dalam lagi. Udah saya berusaha berdoa lah, saya nggak di sini nggak ganggu gitu apa gitu. Pertama kan bibir nih, kedua kaki. Ini ya, jari ini yang ditarik. Gak lama kemudian itu di sebelah kamar tuh ada suara air, gimana sih Bang, air nyalain air keran gitu. Terus kayak orang main mandi, cepak mandi gitu loh. Di kamar mandinya itu? Di kamar mandi sebelah yang kosong juga kan ada di atas tuh 4 kamar yang diisi sama saya 1, yang semuanya kosong. Ini apa lagi? Tadi udah ada narik kaki, jari semua, bibir, sekarang suara air kan gak ada orangnya, saya bilang gitu. Hanya saya berusaha WA teman-teman saya tuh. Ada 2 orang teman saya yang deket situ, terhalang berapa rumah. Sebutlah, orangnya masih ada sampai sekarang masih suka ketemu. Sebutlah Angga sama Arif. Nah, si Angga ini sensitif juga orangnya, bisa ngelihat juga. Aku WA, udah Bang, itu katanya dia minta ditemenin. Tambah takut dong, itu katanya iseng. Maksudnya gini, dia kesepian biar ada temennya. Loh masa gue berteman sama makhluk halus gitu loh. Kan gak lucu gitu. Saya kalau cerita suka merinding banget. Bayangin itu sendirian, itu kos-kosannya sepi berapa bulan dan ada, ini udah ke fisik Bang. Kalau cuma nampakin, ini kan udah ke badan gitu, udah narik-narik. Nggak, besoknya itu saya ada rambut gimana, saya kan rambutnya tahu sendiri berapa senti dong. Panjang-panjang di bawah kipas angin. Saya kan punya kipas angin yang pakai pen gitu, yang ada tiangnya gitu. Itu panjang beberapa helai di situ. Pagi-pagi itu habis sholat subuh saya 5:30 ke bawah itu beres-beres sapu-sapu. Saya ingat itu dulu juga rambut itu ada di kosan saya yang pertama. Rambut panjang kayak rambut gini panjang gitu. Beberapa lembar dulu saya, kata temanku, dibakar itu sosok kuntilanak yang suka sama kamu. Ternyata dia ngikut dari sana Bang. Dari kos-kosan yang lama? Iya. Aku taunya dari temanku yang tadi si Angga ini yang sensitif ini. Besoknya saya minta tolong dong gimana nih. Iya di sini tuh ada 2 katanya penunggunya, yang di sini yang 1 anak kecil yang suka mainin air. Nah yang 1 yang narik-narik kamu itu ya Neng Kun itu, kuntilanak itu Bang, yang dulu di kosan saya yang lama. Ikut ke kosan yang baru? Ikut, karena dia tuh suka. Kenapa anak kecil katanya suka juga sama saya? Karena kamu kan tahu suka sama anak kecil. Memang saya dari dulu suka banget sama anak kecil Bang, suka diajak main apa. Jadi si anak kecil ini katanya dia pengen ada temennya.
Udah kamu ajak aja kata ke lokasi syuting apa katanya. Tapi nanti kalau di lokasi jangan lu nggak bawa lagi, ajak pulang lagi. Gila masa gue berteman sama makhluk halus, gue bilang gitu kan. Iya. Akhirnya udah, sebelumnya saya ada yang lupa. Besoknya sebelum saya ketemu teman saya itu inisiatif. Saya ingat kata orang tua dulu kalau kita diganggu makhluk halus apa, coba beli garam, taburin. Akhirnya saya taburin, itu lagi sepi, itu nggak ada orang, dari bawah tangga sampai ke atas tabur. Pas besoknya saya ngundang teman saya itu berdua tuh, si Angga sama si Arif itu ya, yang Angga yang bisa ngelihat itu. Diliatin, Bang, aku udah berusaha nih, saya bilang gimana caranya biar yang ganggu saya ngilang. Pakai apa garam? Oh salah, bukan garam gitu. Ternyata garamnya gede-gede, Bang. Garam kasar. Nah, akhirnya beli lagi saya garam, didoain dong sama dia. Gimana caranya biar nggak ganggu. Ini mereka nggak bakalan pindah, Bang. Yang satu anak itu tetap dia minta biar ada teman di situ. Jadi kenapa anak itu ada di situ? Dulu adalah korban aborsi. Katanya gitu. Aborsi. Jadi dulu itu ada yang di situ ada yang buang melakukan aborsi lah gitu, dibuang lah di comberan apalah, mungkin di klosetnya di situ apanya. Jadi anak ini gentayangan dan nggak ada temen, dia pengen ada temennya katanya gitu loh. Cuman kan kalau berteman sama mereka serem juga, Bang. Iya, ajak katanya ke lokasi, nanti yuk ikut abang ke lokasi kayak gitu. Nggak mungkin dong atau kamu beliin apa katanya mainan apa biar anteng. Gue kadang ada pengen ketawanya, ada sedih, ada lucunya, ada seremnya juga. Masa aku main sama makhluk halus gitu loh. Akhirnya udah saya bertahan 3 bulan aja, Pak. 3 minggu. 3 minggu. Karena saya ya gitu, selalu aja gangguan itu ada gitu. Yang rambut lah, tiap pagi saya harus nyapu lagi, rambut lagi, ya anak kecil itu. Yang nyubit-nyubit saya itu ternyata bukan kuntilanak, ya anak kecil itu, iseng katanya yang narik itu. Itu berasa banget, Bang, kayak ditarik. Berasa, Bang. Gimana sih, rek gitu loh bibir sama ini kaki. Jadi iseng dia itu bercandain saya katanya itu sosok anak kecil. Nah, waktu teman saya ke situ juga, si Angga sama teman aku si Arif ini lagi ngobrol, itu tiba-tiba volume radio itu kan ada bulatannya itu gede sendiri, Bang. Dung gede. Kayak ada yang muter, dikecilin lagi. Malah ketawa teman aku si Angga. Tuh kan dia iseng katanya. Muter sendiri, Muter, jadi volume suara kita lagi sambil dengar musik lah gitu, dangdut apa radio gitu. Itu gede, Bang, ngegedein sendiri. Saya berusaha dikecilin lagi sama saya. Saya bilang, ya Allah, kenapa gitu loh saya bisa ada gangguan seperti ini gitu. Hanya udah, Bang, sekarang mah katanya hidup berdamai dengan mereka. Kata kalau ini kembali ke Bang Yudi, kalau masih mau kos di sini ya udah harus terima keadaannya seperti ini. Selama ini kamar-kamar kosong mereka ganggu terus. Ya udah, daripada saya stres, sementara saya harus konsentrasi besok-besok mau syuting, akhirnya saya pindah ke tempat yang baru. Dan cuma 3 minggu bertahan 3 di minggu. kos-kosan. Padahal saya udah bayar 2 bulan karena saya pikirkan anak udah sebulannya gopek doang kan, jadi 2 bulan 1 juta udahlah gitu. Biasanya itu 700, Bang. 700. Karena kata bapak kos daripada ini kosong, saya yang nawar, Pak, daripada kosong ya udah saya kasih 500. Nah, ternyata ada satu lagi sejarahnya itu kos-kosan itu. Saya pernah WA ke teman saya yang dulu kos di lama itu ya. Namanya sebutlah siapa ya. Amir. Bang Amir, saya udah pindah di mana? Aku fotoin itu kos-kosan saya itu ke si Bang Amir ini. Bang, gue tahu banget itu kosan itu mah katanya. Dulu ada yang meninggal di bawah ketembak. Sampai beritanya ada di koran, di TV. Jadi dia itu ketembaknya itu gara-gara ada maling masuk ke lingkungan situ, kan portal belum tutup. Dia teriak, mana malingnya. Ternyata si maling itu bawa senjata api, dor lah di situ. Persis katanya meninggalnya di bawah. Pantesan saya bilang itu sepi, itu area itu tuh jarang ada orang lewat, Bang, kalau lewat udah malam. Padahal dari masjid ke sana rame gitu loh. Tapi di situ sepi. Dan auranya itu beda lah, gimana sepi katanya. Itu tahu banget gue katanya. Itu ada teman gue ditembak di situ. Saya cari dong di Google kejadian di jalan ini, benar.
Ternyata pantesan ini sepi. Kan itu kamar ada 4, di atas 4 kosong saya ngisi, di bawah 4. Nah yang 4 itu cuma 1 yang suka saya kelihatan itu. Yang mbak-mbak. Sisanya kosong. Yang 3 semua. itu mereka jarang pulang ternyata gitu. Ada yang kerja kemana pulangnya jarang. Nah, itu benar-benar nggak bisa saya lupain juga. Itu kemarin kejadiannya. Juni 2021 gitu. Nah, setelah itu saya kemarin juga ini kejadian benar-benar di luar nalar juga. Dan saya nggak bisa lupain seumur hidup saya, Bang. Ini kejadian setelah saya kejadian di kos kemarin, itu kan bulan Juni, ini Juli, Agustus, September. Saya waktu itu di calling, di telepon untuk syuting sinetron untuk tayang di salah satu televisi swasta. Stripping ini. Saya dapat peran pengacara waktu itu. Jadi dialognya banyak sama pemeran utamanya, di mana dia ada konflik, selalu ada saya bacain surat kuasa atau surat dan lain-lain lah. Kalau dia ada konflik selalu ada. Di persidangan selalu ada yang namanya pengacara. Di sana ada base campnya, Bang. Base camp dan alokasi syuting itu di salah satu hotel di daerah Puncak lah gitu. Nah, suatu hari itu kan syutingnya di sana stripping hampir tiap hari. Saya nggak pulang, tinggal di base camp itu. Di base camp, dari base camp ke tempat hotelnya itu jalan kaki paling 2 menit, nggak nyampe 300 meter lah gitu. Hotelnya bukan hotel baru, udah agak lama, tapi berbintang. Gitu. Nah, udah. Akhirnya saya udah selesai sih pada suatu hari itu, hari keberapa saya syuting di situ, ditelepon dari Jakarta, dari PH yang lain. Bang, ini masih ada nih waktu, sebelumnya kan saya pernah syuting di judul lain nih. Ternyata adegan saya masih ada di sana yang belum kelar. Harus pulang ke Jakarta. Akhirnya pulang, karena situ udah kelar. Besoknya lagi mungkin kalau masih ada saya di situ balik lagi. Pulang dong, pagi-pagi pulang ke Jakarta. Dari hotel atau base camp juga itu ke jalan raya lumayan 500 meter, Bang, keluar jalan raya. Udah berangkat, selesai, hampir jam 6 sore lah, kelar itu adegan saya. Tiba-tiba jam 8 malam ditelepon saya sama agensi yang di Puncak tadi. Pak Yudi, besok ini pengacara ada lagi nih, adegannya scene ini. Jangan kesiangan, callingan jam 6 pagi. Waduh, saya bilang, ini perjalanan ke Puncak, bawa motor, berasa banget dinginnya, Bang. Teman-teman saya kalau bawa motor ke sana juga konvoy gitu. Gak kuat, dingin banget, Bang. Gimana caranya saya bisa berangkat tapi nggak kesiangan? Akhirnya saya putuskan malam itu juga saya berangkat. Dari Pasar Rebo, itu kan ada bis, Bang, yang ke arah Puncak, Cipanas itu. Bis 3/4. Jam 11, setengah 11 lah saya baru dapat di mobil yang ke Cianjur. Itu udah. Nah, di perjalanan itu cuma 5 orang, mungkin 6 orang lah penumpang. Yang berangkat ke sana. Iya, ada bapak-bapak juga di depan saya duduk. Berjalan di tol, udah. Mungkin baru itu saya perasaan tuh kalau mau terjadi apa-apa, saya tuh suka ada nggak enak gitu, Bang. Firasatnya. Pasti ada apa nih nantinya setelah kejadian-kejadian yang saya alami sebelumnya gitu. Itu baru mungkin 10 menit tiba-tiba, Bang, bledak. Apaan tuh? Ban yang meletus, Bang. Ban mobil itu ternyata ban yang belakang itu pecah. Akhirnya udah, aduh, sampai jam berapa? Saya bilang ke sana. Mana saya tahu itu dari lokasinya itu dari jalan raya masih ke dalam lagi. Udah, akhirnya saya berusaha udahlah duduk di pinggiran, turun semuanya. Yang 5 orang itu supir udah diganti, nggak lama jalan lagi mobil. Nyampe Ciawi, ngetem lagi itu mobil. Akhirnya nyampe ke daerah Cipanas itu pukul 2 pagi. Jam 2 pagi itu kan udah sepi banget, Bang. Cipanas udah turun, saya turun. Itu kan jam 2 pagi udah nggak ada yang namanya ojek. Biasanya ojek itu di situ, Bang, banyak. Ojek udah nggak ada. Grab juga, sinyal juga susah. Pokoknya di situ benar-benar susah lah, Bang, kalau udah jam segitu kendaraan. Sementara ke dalam itu 500 meter lagi. Gimana caranya saya? Tapi saya nggak mungkin dong kayak gelandangan tidur di luar dong. Gitu, ke hotel buka room, hotel juga jam segitu tanggung gitu. Aduh, udah saya putuskan untuk jalan kaki, Bang, ke dalam. Itu dalam keadaan jam 2 pagi, benar-benar gelap dan sepi banget itu jalanan. Bismillah, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim, terus baca-baca gitu. Nah, itu kalau siang itu saya kelihatan banget itu rumah-rumah gitu tuh. Jadi agak menurun jalanannya ya, ke base campnya itu.
itu banyak villa-villa kosong, rumah villa-villa kosong, ada rumah penduduk. Nah itu kan kalau jam 2 pagi tuh remang-remang banget, gimana sih lampu-lampu nggak begitu jelas gitu. Baru berapa langkah bang, mungkin 10 langkah, ya 10 langkah lah gitu. Di bawah itu suara anjing udah menyalak. Bukan menggonggong ya, menyalak beda lagi ya, bukan yang menggonggong. Seperti apa tuh bang kalau menyalak? Gimana? Kuk. Nah gimana sih menyalak, anjing menyalak, beda dengan melolong, menggonggong sama menyalak beda kan? Oke. Nah ini bukan melolong anjingnya, gitu. Kayak menyalak gitu. Saya ingat kata orang tua dulu kalau ada anjing menyalak gitu, dia bisa melihat apa makhluk halus gitu loh. Ya udahlah, Bismillah aja lah saya gitu. Saya kok niat mau kerja besok daripada kesiangan, karena saya berusaha profesional. Kalau syuting itu mah nggak pernah mau kesiangan. Ditelepon udah di mana, udah paling nggak bisa, saya harus on time. Gitu. Gimana caranya kesiangan? Udah jalan itu suara anjing di bawah udah menyala gitu. Bismillah ya Allah jangan sampai ada apa-apa. Itu perasaan jauh, memang lumayan jauh 500 meter ke dalam gitu. Ini pohon, hutan, banyak rumah-rumah kosong gitu. Udah baru jalan berapa menit, berapa langkah, suara anjing tiba-tiba bang di belakang itu kayak ada suara orang jalan. Tapi diseret, gimana sih jalan diseret? Oh, seret. Kayak berat gitu suaranya, jalan orang diseret gitu loh. Astagfirullahaladzim. Saya bisa, ini kalau orang nggak mungkin karena dari tadi aja sepi, motor aja nggak ada yang lewat ke situ jam segitu. Udah berat, jalannya berat. Makin dekat, udah saya deg-deg, jantung udah. Gak lama kemudian setelah dengar suara seretan jalan itu, saya nggak berani ke belakang dong bang nengok karena kan takutnya tiba-tiba apa gitu di belakang. Itu kuping saya yang sebelah kiri itu inget banget ngedenging gitu loh, kayak berdenging gimana. Habis ini berdenging, ini yang kanan kayak orang kayak ditiup bang. Berapa kali, mungkin 3 kali, 4 kali, panas banget. Dari situ saya udah nggak gimana ya bang, udah perasaan bercampur baur lah. Ini pasti ini makhluk, ini bukan manusia, ini yang gangguin saya. Saya lari sekuat-kuatnya bang itu. Yang penting saya cepat nyampe ke base camp. Saya lari dengan bawa ransel gitu, udah nyampe base camp. Di gerbang udah ditutup, tapi kuncinya belum di itu. Nah masuk itu ada penjaganya. Jadi base campnya itu berupa penginapan, kita dikasih kamar-kamar itu untuk pemain harian gitu. Bapak-bapak di situ, namanya Pak Ujang lah sebut, si Pak Ujang itu, belum tidur bang, Pak acan kulem bahasa Sunda. Tapi dia ngejawab. Diem aja ngadep ke akuarium. Jadi begitu masuk itu di depan tuh kayak warung-warung buat nongkrong anak-anak bikin kopi. Dengan saya tergopoh-gopoh buka pintu, dia si Pak Ujang itu ada di situ, saya tegur. Pak, tecan kulem jam sakieu. Diem aja dia ngadep ke akuarium. Udah saya masuk, saya masih dengan deg-degan dengan perasaan itu yang tadi takut ngikut gitu loh. Saya langsung ambil air wudhu, saya sholat gitu, belum sholat isya karena padahal udah lewat jam 2. Ya Allah, saya bilang udah akhirnya pas masuk kamar udah ada teman-teman yang lain karena kita sekamar bisa 4-5 orang. Ternyata besoknya pada cerita lah di base camp juga di situ bapak itu suka, jadi ada yang menyerupai bapak itu. Besoknya saya kan pagi-pagi ini minta dibikinin kopi bukan kopi lah, teh manis. Habis sholat subuh bangun jam 6, Pak Dadang mananya? Saya bilang gitu. Oh nggak ada, dia mah ke Sukabumi. Nah itu yang tadi pagi saya yang duduk situ saya ngelihat banget, saya bilang gitu. Dia mah dari kemarin juga pergi ke Sukabumi Kang, kata temannya yang di situ yang jaga yang satu lagi. Akhirnya teman-teman saya pada cerita, memang di situ suka menyerupai gitu loh. Jadi kadang dia lagi masak Indomie, ditegur, padahal orangnya emang nggak ada kemana gitu kan. Besoknya saya mah nggak ada di tempat, cina kemarin kalau rumah tetangga saya, nah menampakkan yang punya rumah di situ. Terus kamar depan, kan itu ada 4 kamar. Itu suka ada suara cewek nangis juga di base camp itu. Jadi pernah malam-malam tuh teman saya yang syuting situ cewek-cewek. Itu kan khusus cewek semua. Suara cewek, gimana sih nangis cewek gitu, yang sedih banget katanya. Pada bangun dong semuanya. Kayaknya pada nggak berani langsung di ruangan tengah itu, pindah ke ruangan tengah. Tapi di situ nggak ada cewek bang, maksudnya nggak ada yang cewek gitu, cewek manusia beneran nggak ada. Laki semua maksudnya situ laki semua. Yang syuting itu yang di kamar khusus cewek, tapi bukan orang yang nangis gitu loh.
diselidiki ke kamar mandi juga nggak ada. Tapi suaranya ada. Suara cewek nangis. Iya. Nah udah di situ itu kejadian di base camp. Yang tadi malam saya lupain, udah alhamdulillah nggak ada ganggu gitu. Hanya pagi-pagi saya kan harus syuting dong ke lokasi hotel itu gitu. Prepare, saya kan kalau belum syuting itu sarapan dulu minimal, atau cuci muka, gosok gigi biar nanti dialog tuh nggak. Saya masuk akhirnya ke lokasi, udah jalan karena Pak siap-siap ya katanya scene awalan mau diambil gambar gitu jam 6:30. Saya masuk ke salah satu toilet. Di situ kan hotelnya itu ada kolam renang. Ini toilet, ini musola. Masuk dong saya ke situ. Begitu masuk tuh Bang, memang di situ udah nggak enak lah auranya. Padahal itu pagi-pagi 6:30 gitu. Masih sepi banget di restoran juga. Begitu saya masuk ke situ, saya cuci muka, kumur-kumur. Itu keran nyala sendiri. Keran tapi bukan keran yang muter ya, yang disentuh keluar airnya sendiri. Saya bilang, apalagi ini gitu loh. Nah, habis nyala sendiri, nah di belakang kan ada tempat BAB ya. Nge-flash sendiri, flash. Kepencet sendiri. Dan bau, aroma gimana ya, kayak dupa gimana sih, kemenyan dupa. Di situ langsung menyengat banget itu baunya itu. Saya bilang, apa yang tadi malam ngikutin perjalanan saya ke sini, ngikut ke situ, ngegangguin saya, udah saya cepat-cepat keluar. Nah, saya ke bangku sebelah sana, ada cewek 2 orang sama emaknya. Kenapa Bang lari-lari katanya gitu. Ini Bu, saya bilang tadi saya di toilet nyium aroma kayak kemenyan dupa, terus keran nyala sendiri. Saya tamu udah nggak aneh deh, cenah didinya mah jang katanya. Kemarin juga anak ibu ngeliat katanya. Ada penampakan hitam di situ dan wangi aroma itu juga. Dupa itu, nyengat itu. Jadi posisinya itu toiletnya itu mojok, ada musola tapi sepi. Jarang orang masuk ke situ. Ini kolam renang, nah ini restorannya. Udah. Nah ini setelah itu kejadian lagi Bang, gangguan itu benar-benar menampakkan itu pas lagi saya mau syuting scene terakhir. Jadi itu kan pagi-pagi udah diambil gambar saya sama peran utamanya, dialog, udah kelar istirahat. Ada masih satu scene setelah maghrib. Nah, udah akhirnya saya makan dulu. Sebelum saya ke set tempat adegan syuting, saya ke toilet lagi. Tapi toiletnya beda Bang ini. Toilet yang di dalam hotel. Toiletnya agak ngejorok ke dalam. Lampunya tuh lampu neon yang panjang gitu. Cuman agak remang-remang gitu loh, nggak yang terang banget gitu. Udah saya gosok gigi lagi biar ini gitu. Tiba-tiba ada yang masuk, itu salah satu pemain sinetron itu, negur dia biasa, Bang gitu, masih ada scene-nya? Iya masih nih, belum kelar ya, sukses ya, semangat ya, biasa gitu, saling menyemangati lah kalau sama pemain senior, tapi nggak sombong dia gitu. Udah nggak lama kemudian, saya cuci muka dulu, gosok gigi lagi, kumur-kumur itu belum kelar, saya lihat ke kaca, nah pas saya lihat ke kaca Bang, di belakang kan tempat orang pipis kalau cowok berdiri, itu ada sosok gede banget, tinggi gede, sampai tingginya gue nggak ngeliatnya, pokoknya badannya gede, sampai tinggi dan hitam banget itu, berbulu hitam gimana itu, tapi ngebelakangin saya. Oh, madep sana dia berarti. Iya. Tapi pas saya lirik itu nggak ada, saya kan lihat di kaca, bayangan dia ada, tapi begitu saya lirik ke temboknya nggak ada. Itu sampai berapa kali saya lihat di kaca ada lagi, dilihat nggak ada lagi. Coba itu kan gimana ngebikin saya stres, apalagi ini gitu. Udah saya cepat-cepat udah saya keluar aja gitu. Nah akhirnya udah saya ceritalah ke teman saya gitu. Saya kan tadinya nggak mau cerita lah, dipendam sendiri. Bang, memang di situ mah dari kemarin juga katanya nggak jarang ada yang mau ke situ gitu loh. Ke toilet itu? Kadang flash sendiri juga, sama kayak toilet yang ono. Ada penampakan tinggi gede juga gitu. Udah dari situ pemainnya mungkin ada juga yang digangguin tapi nggak berani cerita gitu. Akhirnya karena mereka nginep di hotel itu, dan si itu ada cewek koordinator lapangan juga sering kesurupan di situ Bang. Jadi dia itu sering misalnya pulang syuting nih kelar ngatur anak-anak, dia pulang dong ke base camp, perjalanan pulang kemudian tiba-tiba dia terjatuh. Dan katanya kayak ada narik sosok gede hitam ditarik, dia kan pakai jilbab, jadi kayak ditarik gitu kepala dia itu. Udah saya sendiri ngelihat Bang pas dia kesurupannya, pas nyampe base camp, dia nangis teriak, nggak dipegangin, nggak bisa, tolong jangan ganggu kami di sini bekerja, sampai lemas badannya. Itu berapa kali kejadian, akhirnya
Udah sembuh hanya. Udah dari situ saya ambil hikmahnya, mungkin kita kurang baca doa di lokasi atau kurang kolunawun apa-apa, kayak masuk ke toilet kan ada bacaannya bang, ada gitu. bacaannya. Masuk ke toilet, keluar toilet. Nah saya ambil mungkin saya kurang berdoa di situ bang. Nah itu pengalaman yang benar-benar saya diteror, perjalanan mau ke hotel, mau ke base camp, diikutin jalan orang kaki, terus ditiup apa. Banyak dah, dan itu nggak bisa dilupain nih sampai Betul, sekarang. sampai Bang sekarang Yudi, ya? gitu. Oke. Nah nih Bang Yudi, tadi kan si Bunda ini yang ketua koordinator itu ya, sempat kesurupan nih. Terus betul. nyampe rumah dia masih kesurupan juga atau udah Udah kontak gitu aja? Udah, karena di situ sempat ditanganin kan sama ibu-ibu juga yang ikut syuting di situ. Ibu-ibu itu warga di situ, deket situ gitu. Jadi dibilang gini, ini nggak bakalan ganggu lagi, yang penting jangan aneh-aneh lah di lokasi itu, karena anak itu anak kecil tadi merasa terganggu dan sudah dipenuhi keinginannya pengen minum susu dibikinin gitu. Jadi nggak ikut sampai rumah enggak? Enggak, alhamdulillah setelah itu. Dan enggak. pengen nanya Bang sedikit tentang dunia entertain ya bisa dibilang ya, syuting-syuting. Kalau syuting kayak gitu Bang, ketika dia nyewa satu villa nih, itu satu film langsung atau episode-episode Bang? Maksudnya sehari nih, dari pagi sampai malam atau sampai pagi lagi, itu harus satu scene ya bisa dibilang ya? Kayak Kadang satu lebih sekali dari tayangan gitu. Kadang ada hanya satu scene, kadang 3 scene, bisa sampai 3 scene Bang. Harus kelar semua. Harus kelar semua. Karena kejar tayang gitu. Kayak sinetron sekarang ada salah satu stripping misalnya yang tayang di Indosiar tuh. Itu kejar tayang dong, dan ratingnya bagus. Itu dia lokasi nggak cuma satu Bang. Misalnya yang satu di daerah Keranggan, satu daerah Cibubur, satu daerah Taman Mini. Nah, ada 3 tim Bang. 3 tim ya? 3 tim dan nanti disatuin gitu pas mau tayangnya. Scene ini dimasuk disatuin gitu. Jadi nggak cuma satu lokasi kalau syuting itu. Tapi untuk pemainnya sendiri Bang, pemain sinetronnya itu, dia standby atau nunggu panggilan aja? Nih sekarang bagian lu nih, standby jam 2 sampai jam 3 misalkan. Apa emang kalian udah sampai mau jam berapa bagian sini tetap standby dari pagi sampai malam? Kadang gitu Bang. Kadang gitu. Syuting tuh kadang lagi enak-enak, dapat cepat kelarnya, tapi kadang jumping scene, misalnya gini loh. Saya ada di scene 1, scene 2, scene 8, scene 10. Nanti kadang diambilnya scene 8 dulu. Scene 1, scene 2 nggak diambil, di jumping dulu adegan orang lain dulu gitu loh. Nah saya harus sabar tuh nunggu yang scene saya, adegan saya. Kadang terakhir, kadang gini, misalnya pernah saya di calling jadi dokter, itu udah terkenal gitu. Kalau dokter pasti scene terakhir. Saya pernah di calling jam 10 pagi, udah ke lokasi. Tahu nggak Bang di take-nya diambil gambar? Jam 2 pagi. Dari jam 10, Nunggu jam 2 pagi. Nah, jam 2 pagi kelar jam 3 atau jam 4. Teman saya ada baru di take jam 5:30, hampir menjelang subuh, baru diambil gambarnya. Kan kadang dokter ada 2 misalnya nih. Di situ kita harus kuat fisik, mental, dan sebagainya. Itu ngapain aja Bang sambil nunggu? Ya apa aja, kadang tidur. Kebanyakan saya mah udah apa aja tidur aja, ngapain lagi coba. Saya kira mah misalkan nih kamu syuting jam 1, udah berarti jam 12 datang ke standby, selesai syuting udah balik. Ternyata ada yang standby juga, ada sampai nunggu gitu ya. Tapi kadang ada kejadian gini lucu juga. Misalnya kita udah kelar, kita tanya ke skrip itu yang megang itu adegan kita, udah aman Pak Yudi, udah aman adegan, udah. Ternyata kita begitu udah jalan, udah jauh, ditelepon lagi. Pak, belum kelar ini, belum cover ini, tadi baru ininya katanya, aduh. Balik lagi dong. Teman saya ya kejadian saya juga sama, akhirnya udah. Tapi kadang diambilnya besok, misalnya bukan untuk tayang episode berikutnya. Ya kayak gitu-gitu loh. Dan saya paling nggak bisa kalau di calling syuting tuh yang dadakan-dadakan. Iya benar. Pak, bisa nggak sekarang? Nah banyak kejadian Bang, teman gitu saya. Ya. Belum nyampe lokasi kecelakaan, karena buru-buru harus terima telepon apa, nah kayak gitu-gitu. Jadi banyak sekali duka-dukanya dunia entertain. Kadang ada yang sering agensinya nakal, kita dari usahanya berapa, dibayarnya berapa, nah gitu loh. Nah, kadang 2 bulan baru dibayar gitu. Oh dirapel gitu ya? Iya. Nah Bang Yudi nih sebagai pelaku aktor ya atau ya pemain sinetron gitu guys.
Nah, punya pesan-pesan nggak nih buat para aktor juga nih di Indonesia, entah mungkin figuran, entah pemain apa gitu bang, ya keluh kesahnya gitu bang, ya semangatin buat mereka nih, yang masih merintis lah, yang masih apalah kayak gitu lah bang. Iya, iya pesan-pesan saya untuk semua teman-teman pekerja seni, baik seni peran apapun itu ya di belakang layar, tetap semangat. Dan kalau bisa selalu jaga stamina, kesehatan. Betul. Karena kesehatan itu nomor 1. Betul. Kalau kita nggak sehat nggak mungkin bisa bekerja, cari nafkah untuk keluarga gitu. Dan juga disiplin waktu, jangan suka ngaret bang, terlambat. Kadang banyak kejadian pemain itu semaunya merasa dia udah punya nama, tinggal nunggu satu orang dia aja berantakan semuanya. Sementara pemain satu harus adegan yang lain lagi. Nah kayak gitu. Nah itu jaga attitude juga di lokasi, yang penting juga on time, jangan pernah terlambat ke lokasi, karena itu untuk masa depan kita juga. Benar. Gitu, kan. Karena ya semangat lah para konten kreator juga. Seperti Bang Badru Caps Lock juga, jangan lupa subscribernya nih bertambah mudah-mudahan. Amin. Tambah besar gitu. Dengan mereka subscribe, dengan mereka nonton, mereka juga membantu kita untuk donasi. Karena hasilnya kita donasiin juga. Oh amin, gitu, ya, ke mudah-mudahan pesantren. berkas buat semuanya. Betul. Ya. Dengan kita bisa nonton YouTube aja, bisa nggak secara langsung donasi lah kayak gitu. Amin. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Yudi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi kembali lagi, apapun profesinya, apapun yang kita lakukan, ya jangan lupa konsisten dan profesional. Dan kita tetap menjaga ibadah kita dan stamina kita. Dan balik lagi, semangat para pejuang keluarga. Karena ada keluarga yang menunggu di rumah dan rupiah kita juga. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bang Yudi ya. Sama-sama, udah nyempatin Bang Badru, waktunya di tengah kesibukan jadwal shootnya. Dan Iya. menyempatkan waktu kita gibah misteri ke teman-teman semua ini. Iya. Dan gokil nih Bang. Oke Bang, kita dadah dulu ya. Ya, Dadah. dadah.